Oke, kalian bisa buka bukunya halaman 14. Saya mau ngejelasin tentang bentuk limit fungsi aljabar di mana X-nya menuju tahingga. Gitu. Jadi di halaman 14 ini, halaman 14 di buku paket ya. Ngomongin tentang apa? Ngomongin tentang limit fungsi aljabar untuk X menuju tahingga gitu. Nah, nanti setelah ada fungsi aljabar, nanti fungsi trigono juga bakalan saya bahas gitu kalau sempet nih, ya kan? Di buku ini ngomongin tentang limit fungsi aljabar untuk X tahingga. Jadi kita tahu ya, kalau misalkan limit X menuju tahingga, maka biasanya kalau misalkan ada suatu fungsi, anggap aja ada fx gitu ya. Fungsinya misalkan dia dalam bentuk x pangkat 2 plus 3x misalkan. Yang di bawah juga misalkan di sini misalkan 3x pangkat 2 plus 5 gitu. Nah, ketika misalkan ada limit, misalkan limit x-nya menuju tahingga, kan biasanya kita menuju suatu nilai gitu ya. Ini konsepnya dulu, saya ngomongin konsep. Jadi ketika X menuju tahingga, maka kalau misalkan kita masukin ya, dia ke dalam fungsi fx-nya, nih fungsi yang ini X pangkat 2 tambah 3X bagi 3X pangkat 2 tambah 5, maka dia akan menghasilkan bentuk apa sih? Tahingga, ya kan? Dibagi dengan tahingga. Betul nggak? Kalau misalkan tahingga bagi tahingga, maka ini kan adalah bentuk tak tentu, gitu ya. Ini bentuk tak tentu. Nah, kalau bentuknya tak tentu, jadi kita mesti ngapain? Kita melakukan yang namanya suatu penyelesaian dalam matematika, gitu. Nah, jadi teknik-teknik yang kayak begini dibutuhkan dalam penyelesaian di matematika. Oke, kalau gitu, jadi misalnya gini, kalau ada limit, tadi konsepnya masih ingat kan ya? Kalau misalkan 0 dibagi 1 itu hasilnya berapa sih? 0 kan? Kalau 1 dibagi 0, nilainya berapa? Tahingga. Tahingga, Pak. Ya. Kalau 0 dibagi 0, dia terdefinisi, Pak. Tidak terdefinisi. Oke, kalau gitu kita tahu kalau misalkan nanti ketika ada limit X menuju tahingga, lalu ada 1 dibagi X, nih ada 1 dibagi X, entah itu X-nya pangkat apapun, misalkan pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, dan segala macam, kalau kita masukin ke dalam bentuk ini, maka menjadikan 1 dibagi tahingga kan? Kalau gitu 1 dibagi tahingga ini hasilnya sama dengan apa? 0 gitu. Mau misalkan limit X menuju tahingga di mana nanti 1 dibagi X-nya pangkat 3 misalkan, tetap aja tahingga dipangkatin sesuatu apapun itu nanti hasilnya juga tahingga kan? Maka ini akan sama juga dengan 0 gitu. Oke, contohnya misalkan gini. Contoh soal. Kalau misalkan yang pertama ada limit X menuju tahingga,
di mana misalkan fx-nya adalah x pangkat 2 tambah 3x dibagi dengan di sini 3x pangkat 2 tambah 5. Kalau misalkan bentuknya kayak begini, kan kita tadi udah memasukkan kalau misalkan suatu limit x menuju tak hingga fx nih yang sebelah sini, dia nanti hasilnya kalau dimasukin langsung dia tak tentu. Maka kita mesti melakukan apa? Oke, kalau misalkan penyebut dan pembilangnya saya kalikan dengan suatu nilai yang sama, itu tidak ada permasalahan. Kenapa? Karena ada bentuk suatu sifat kalau misalkan ini ada A dibagi B. Kalau misalkan kita dikali dengan 3, misalkan yang atas, yang bawah juga mesti dikali 3 ya, gitu ya. Kan hasilnya tetap sama gitu, A per B juga gitu, dikali suatu kelipatan gitu. Maka kalau ada suatu fungsi ini kita kalikan dengan suatu penyebut atau pembilang yang lainnya, ini nggak masalah gitu ya kan. Sebab kalau misalkan ini kita kalikan dengan, misalkan ya, ini dikalikan dengan si angka atau apapun gitu saya anggap sebagai K, ya, bawah juga mesti saya kalikan dengan K, karena K dibagi K kan hasilnya 1 gitu. Ya, nah ini adalah konsepnya. Jadi saya bakalan misalkan bagi yang atas dengan yang namanya 1 per X pangkat 2. Bawah juga saya bagi dengan 1 per X pangkat 2. Kan sama tuh ya. Ini yang 1 dibagi X pangkat 2 dibagi lagi dengan 1 per X pangkat 2, itu hasilnya kan 1 kan. Jadi nggak masalah dong kalau misalkan fungsi fx-nya dikali dengan 1. Gitu. Nah, kalau udah, berarti ini penyelesaiannya jadi limit X menuju tak hingga. Nah, ini kita kali-kalikan gitu, kayak biasa aja, kali-kaliin. Sini ke sini gitu ya. Ini ke sini gitu. Ini ke sini. Ini ke sini gitu. Maka jadinya hasilnya kayak gimana? Jadinya hasilnya X pangkat 2 bagi X pangkat 2 yang pertama, yang kedua yang di bawahnya. Iya. Dah. Ngerti kan? Nah, kalau X pangkat 2 bagi X pangkat 2 nih yang ini nih, hasilnya 1 kan? Oke, ini 1. Ini yang atas ada pangkatnya 1, yang bawah ada pangkatnya 2, berarti ini habis, ini pangkatnya jadi tinggal 1. Ingat konsep eksponen. Ini juga gitu. Nah, ini tetap nanti penulisannya paling bisa kita ganti gitu ya. Oke, jadi selanjutnya kita bisa nulis bahwa limit X menuju tak hingga ini dia sama juga dengan 1 ditambah 3 per X dibagi 3 ditambah 5 per X pangkat 2. Oke, sampai sini ada yang mau kamu tanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Ini kalau udah diapain? Dimasukin ke dalam limit X menuju tak hingganya. Berarti nanti hasilnya jadi sama dengan 1 ditambah 3 dibagi tak hingga yang atas. Penyebutnya 3 ditambah 5 dibagi tak hingga juga. Oke, lihat sebelah sebelumnya tuh contoh-contoh sebelumnya. Oke, berarti kalau 3 dibagi tak hingga kan hasilnya berapa? 0 kan ya? Sedangkan 5 dibagi tak hingga juga hasilnya 0. Maka ini sama juga dengan 1 dibagi 3. Gitu penyelesaiannya.
Oke, ini jawabannya. Ini contoh yang pertama. Oke, gimana kalau misalkan saya buat dengan kasus yang lain gitu ya kan? Ini kan kalau misalkan X yang di atasnya dengan X yang di bawahnya itu sama-sama X pangkat 2. Gimana kalau misalkan kasusnya saya ganti, dia pakai ini yang kedua, limit X menuju tak hingga misalkan yang di sini nih sebelah atasnya X misalkan pangkat 3. Saya buat langsung min misalkan 2X pangkat 2 tambah 5. Oke. Yang bawah saya ganti misalkan di sini 2X pangkat 2 gitu. Plus X minus 1 misalkan. Oke, kalau misalkan bentuknya kayak begini gimana nih? Pangkat yang atas lebih tinggi dibandingkan fungsi pangkat yang di bawah gitu. Kalian kan udah belajar tentang polinomial ya? Yang tentang pangkat-pangkat kayak gini. Oke, kalau bentuknya kayak begini, kita tahu kita akan mengalihkan dengan sesuatu yang pangkatnya lebih tinggi gitu ya, di atas ataupun yang di bawah gitu. Maka kalau misalkan dikali dengan pangkat penyebut yang tertinggi yaitu X pangkat 3, maka di sini dibagi dengan 1 yang X pangkat 3. Yang bawah juga dikali dengan 1 yang X pangkat 3. Nah, lalu kita kalikan satu-satu kayak biasa. Kali ke sini, ini kali ke sini, ke semuanya. Jadi nanti dapetnya kayak gimana? Berarti limit X menuju tak hingga. Berarti 1 ya. Saya langsung aja nih. Min 2 yang X gitu. Plus 5 yang X pangkat 3. Udah saya kali-kalikan yang atas. Lalu yang bawah dibagi dengan 2 yang X gitu. Tambah 1 yang X pangkat 2 minus 1 per X pangkat 3. Oke, sudah. Lalu kita masukkan kan hasilnya. Berarti kan nanti hasilnya menjadi di sini mendapatkan 1. Ini udah langsung saya masukin nilai X-nya menuju tak hingga. 1 min 2 dibagi tak hingga ditambah 5 dibagi tak hingga dibagi dengan 2 bagi tak hingga. Oke. Ada yang bisa nebak? Ini nanti kita akan mendapatkan suatu nilai apa? Ini berarti kan 1 minus 0 tambah 0. Di bawah 0 tambah 0 minus 0. Berarti hasilnya 1 dibagi 0 kan? Iya. 1 bagi 0 tadi apa? Tak hingga. Oke, ini untuk contoh yang kedua. Oke, di contoh yang kedua kamu mau tanya? Saya mau tanya dulu nih ke siapa nih? Faisal, paham nggak Faisal? Paham kok, Pak. Sal? Paham, Pak, paham. Kelas 11 kamu udah belajar ini belum sih? Ini, Pak, pelajaran ini. Kayaknya Faisal nggak di mute ya? Hah? Enggak di mute kok, Pak. Kenapa, Bu? Siapa? Asendria dulu. Tahu.
Saya Tafi. Oh. Kavi kali, Bu. Tafi Zain Lovely. IPA 4. Oh, Tavi. Iya, Tavi. Ya, Pak. Ini yang nggak muncul-muncul disebutin aja nih. Iya. Ya, Pak, saya, Pak. Ada Tavi. Rasendria, Zandra. Pak, baca chat, Pak. Oh, Zandra. IPA 1 ya, Bu ya? Iya. Zan. Ini banyak banget yang nggak Iya nih. ngomong. Iya, Pak. Tafi, mana? Kan? Saya, Bu. Udah, Bu. Kalau nggak nyaut kayaknya kan. Halo, Pak. Rasendria itu bilangnya oke aktif. Gitu, Bu. Nah, ini soalnya saya Oke, ini saya nanya-nanya dulu nih. Kalau saya kan udah ngasih 2, paling konsepnya tinggal berapa lagi. Cepet lah. Oke, Niputu IPA 1. Kan yang nggak bisa kameranya, sound speakernya kan bisa. Masa dua-duanya nggak bisa? Nggak mungkin. Zakwan, Kampa, tuh banyak banget. Kalian kalau misalnya nggak respon kayak gini, saya langsung keluarin ya. Bagus. Gus. Iya, Pak. Bagus. Nah, Pak. Ini pada begadang, Bu, kayaknya. Bagus. Halo, Pak. Gus, nyaut dong, Gus. Kayaknya nggak Halo. kedengeran, kayaknya di Bapak deh, Pak. Oke, yang ini takutnya saya yang bermasalah soalnya. Abi, saya tadi ngejelasin, kamu paham gak, Bi? Abian. Paham, Pak. Nyaut tuh, Pak, dia nggak kedengeran. Maisa. Hah? Gimana, Bu? Maisa nyaut tuh. Pak. Oh, ini dimatiin, Bu. Oh, sama Bapak deh. Jadi, dia tadi nggak dengar. Enggak, soundnya saya Oh, yang dari ini. mereka. Maksudnya masih. Coba, Bi, coba ulang lagi, Bi. Kamu tadi saya ngejelasin, paham nggak? Bagus sudah ngomong. Paham, Pak. Oke, makasih. Maaf ya, ibunya sama bapaknya nggak tahu. Pak, saya udah izin, Pak, nggak ada webcam. Iya. Dari tadi nggak kedengeran, Pak. Ya Allah. Kok nggak ada yang respon? Nggak taunya komputer soundnya dimatikan. Mantap. Pantesan, salah, maaf ya. Kamu tadi ngomong, cuman kayaknya Faisal kok nggak nanggepin gitu ya kan. Wah, bikin shock juga nih. Sekelas Faisal nggak bisa nanggepin gitu. Untung dia ngomong gitu. Ya. Saya mau lanjutin yang lain. Nih banyak juga nih yang saya takutnya ini sekedar cuman paksaan dari orang tuanya. Kalau misalkan udah bangun gitu ya kan, asal bangun lalu connect ke Zoom, ID Zoom, udah tinggal, nggak ada yang lain gitu. Kan kalau dalam suatu interaksi misalkan ya, kamu dimatikan karena memang misalkan webcamnya rusak, atau misalkan kamu pakai PC yang PC-nya tuh nggak ada kameranya, itu nggak masalah sebetulnya. Tapi kan sound-nya tetap nyala dong, gitu ya kan? Nggak mungkin 2 device-nya nggak nyala gitu. Maka kalau kayak begitu, ya kamu mesti ganti itu alat gitu ya kan? Mau nggak mau, karena itu menunjang yang namanya pendidikan kamu. Paling itu sih. Oke. Baik, saya mau ngasih pertanyaan dari contoh 1 dan contoh 2, langsung nembak nih. Oke, saya mau langsung nembak. Soalnya kayak gini. Limit X, ini yang keempat, yang ketiga, keempat sih. Hingga misalkan ada bentuk 3x, maaf.
6x pangkat 3 tambah x pangkat 2 plus 2 dibagi dengan 2x pangkat 3 ditambah x tambah 1, ini sama dengan apa? Oke, saya mau nanya ke mana nih? Yang nggak jawab aja. Hafizal Ale. Hafizal Ale. Pak. Menurut kamu jawabannya apa? Lihat Infinite, Pak. Infinite. Ya, Pak. Kenapa kok bisa infinite menurut kamu? Manisnya Afrizal Ali. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Oke, berarti belum paham nih. Sekarang Zakwan. Ya, Halo, ini yang saya tulis nih. Kalau kamu berpendapat ini jawabannya apa dan kenapa bisa begitu? Oke, dia sama kayak contoh soal yang keberapa sih? Yang ketiga, dia sama dengan contoh soal yang mana? Yang ke satu apa yang kedua? Zakwan. Yang halaman 14 kan, Pak? Iya, betul. Ini yang saya tulis. Kamu kelihatan kan saya nulis apa? Kelihatan. Gimana, Zakwan? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Nah, kan kelihatan nih. Yang ketiga nih. Ketiga itu limit X menuju tak hingga. Ada di sini tulisannya 6X pangkat 3 tambah X pangkat 2 tambah 2 bagi 2X pangkat 3 tambah X tambah 1. Oke, saya mau nanya, dia sama kayak contoh yang saya tulis tuh contoh yang mana? Yang satu apa yang kedua? Satu, Pak. Satu. Kamu paham nggak contoh yang pertama? Yang kedua, Pak. Yang kedua, Pak. Yang kedua. Seriusan? Kenapa bisa contoh yang kedua? Kenapa kok bisa? Kenapa? Sebutin aja alasannya, nggak apa-apa. Nama juga belajar. Salah mah nggak masalah. Sebutin aja kenapa. Nggak ada yang sama, Pak, gitu. Boleh juga ngomong kayak gitu, nggak masalah. Oke. Saya nulis, kalau di papan tulis tuh bahasanya udah kayak papan tulisnya full, gitu ya. Cuman ya sudah. Semoga nggak ada yang main handphone ya. Biasanya kalau ada yang main handphone, handphonenya saya ambil sih. Cuman masalahnya lagi kayak gini, gimana mau ngambil? Oke, oke. Ini saya lanjutin nih. Berarti contoh sebelumnya pada belum menyimak dengan baik gitu ya. Jadi yang ketiga ini sebetulnya sama dengan contoh yang ke satu. Kenapa? Karena pangkat paling tertinggi atau di sini kan dikasih kalau yang pertama pangkat tertingginya sama 2 dengan 2 gitu. Sedangkan kalau yang kedua pangkat yang atasnya 3, pangkat yang bawahnya 2. Berarti ada perbedaan. Saya boleh jawab nggak? Apa? Saya boleh jawab nggak? Boleh banget. 3 bukan, Pak. Iya, betul. Kok kamu tahu? Soalnya kan itu yang contoh nomor 3, X pangkat 3 ya kan sama. Terus yang saya tahu itu kalau misalkan atas bawahnya sama, berarti tinggal dibagi aja. Jadi 6 bagi 2, 3. Iya, betul banget. Betul banget. Ini tuh udah, kalau kamu udah ngeliat polanya ya pasti
bakalan ketebak sih gitu ya kan. Oh ini langsung jawabannya 3 gitu ya kan. Ini saya ngambil di Eluka soal yang ke-1. Kamu pada punya bukunya kan ya? Eluka 1 soal yang 3, pas banget. Ini jawabannya betul 3. Kenapa bisa begitu? Oke, buat yang masih belum paham, jadi ini tuh kita kalikan dengan yang penyebut dan pembilangnya itu dengan X pangkat 3. Yang bawahnya juga X pangkat 3. Berarti kalau udah dikali, nanti kan kita kalikan ke semua sini. Nah, kalau udah, berarti nanti akan mendapatkan bentuk lainnya adalah, ini saya tulis dulu, sama dengan limit X menuju tak hingga. Di sini jadinya 6 tambah 1 per X, ya kan? Yang keduanya, yang ketiganya 2 dibagi dengan X pangkat 3. Bawahnya nanti 2, lalu di sini X pangkat 2 plus 1 per X pangkat 3. Dah, berarti kalau gitu nanti kita masukin kan fungsi X menuju tak hingga ke dalam nilai tersebut, maka jadinya nanti 6 ditambah 1 dibagi tak hingga, tambah 2 dibagi tak hingga, dibagi dengan 2 tambah 1 per tak hingga, ditambah 1 dibagi tak hingga. Ingat, suatu nilai yang dibagi dengan tak hingga itu akan menghasilkan yang namanya bentuk 0. Nih lihat nih bentuk yang di sini nih. Yang saya kotakin. Gitu. Dah, jadi betul apa yang dibilang Caca. 6 ditambah 0 tambah 0 dibagi 2 tambah 0 tambah 0. Maka jawabannya 6 dibagi 2 yaitu 3. Good. Oke. Ini contoh 1, 2, dan 3. Sampai sini udah pada paham kan? Saya ngulang lagi nih bahasanya. Tadi ada teman kamu yang masih belum paham gitu. Ini udah saya save, nanti catatannya dikasih di e-labs aja. Saya hilangkan dulu. Saya lanjut ke contoh yang keempat. Nanti habis selesai contoh yang keempat, kita langsung ngerjain Eluka 1 secara sama-sama ya. Nanti langsung aja tebaknya secara lisan pertanyaannya di Eluka 1. Contoh yang keempat dulu tapi saya ngasihnya. Contoh yang keempat. Kalau contoh yang keempat, saya maunya limit X menuju tak hingga. Nanti di sini bentuknya adalah, misalkan tadi kan yang atas pangkatnya lebih tinggi dibandingkan yang pangkat bawah kan. Sekarang kita gantian. Misalkan di sini X pangkat 3 dibagi dengan tambah misalkan 2X, di sini X pangkat 4, di sini 5 tambah 4 misalkan. Kalau kayak begini jadinya nanti ini dikali dengan pangkat tertingginya itu X pangkat 4 nih, karena kan 3 sama 4 tertingginya 4. Di bawahnya juga dibagi dengan X pangkat 4. Kalau udah, nanti hasilnya jadinya limit X menuju tak hingga. Di sini 1 dibagi X pangkat 1. Jadi saya kalikan ke sebelah-sebelah sini. Nih, saya kalikan juga ke sini. Di sini jadi 2 per X pangkat 3. Ini yang ke-1, ini ke-2, ini ke-3, ini ke-4 gitu ya maksudnya. Yang ketiga yaitu 5, sisanya, terus yang ke-4 jadinya 4 per X pangkat 4. Dah, kalau udah kita masukkan suatu nilai kan, 1 dibagi tak hingga, maka hasilnya 0. Tambah 2 dibagi tak hingga, 0. Bawah 5 ditambah 4 dibagi tak hingga 0. Berarti hasilnya 0 dibagi 5. Nah, 0 dibagi suatu nilai, maka hasilnya menjadi 0 gitu. Jelas contoh yang keempat? Saya mau ke bentuk yang lain sih. Masih banyak yang lain. Jadi,
kita bisa menyimpulkan bahwasanya kalau ada limit dari contoh-contoh sebelumnya, kalau ada limit X menuju tak hingga nih, lalu ada bentuk misalkan ada A, X pangkat suatu nilai, misalkan di sini M gitu ya, tambah B, terus misalkan di sini M-nya min 1, jadi misalkan X M-nya 5, maka jadi di sebelahnya 4 gitu ya. Tambah dengan sesuatu itu, terus nanti sampai dengan misalkan suatu nilai yaitu C, dibagi dengan P X pangkat N tambah Q X pangkat misalkan di sini N-1 ditambah sampai dengan N. Gitu. Ini akan mendapatkan suatu nilai yaitu si L nilainya ketika apa? Ketika kalau misalkan tadi ya si pangkat M atau derajat M dan N ini sama, maka kita bisa menyimpulkan L-nya itu kita bisa dapat A dibagi P, gitu ya. Nah, kalau misalkan si M-nya lebih tinggi dibandingkan dengan N, yang atas lebih tinggi daripada yang bawah, ini jawabannya adalah L itu bisa tak hingga, ya, atau bisa juga min tak hingga. Nah, yang selanjutnya ketika M-nya itu lebih kecil daripada N, gitu. Oke, ingat ya, tak hingga itu ada tak hingga yang kanan, berarti yang positif, sama tak hingga yang kiri, berarti negatif, gitu. Nah, kalau yang ketiga, M-nya lebih kecil daripada N, ini kayak contoh yang keempat nih. Contoh yang keempat, L-nya itu hasilnya pasti sama dengan 0. Dah, ini adalah bahasanya apa ya? Ketentuan-ketentuannya gitu. Oke, selanjutnya saya mau bahas banyak ya. Limit tak hingga. Bagaimana kalau misalkan yang ke bentuknya kayak begini nih. Limit contoh yang kelima. Limit X-nya menuju tak hingga, gitu ya. Ini ada suatu nilai, misalkan sini 3X tambah 1 minus sini X tambah 1 dibagi misalkan dengan X pangkat 2 tambah 3X tambah 4. Oh, maaf. Misalkan di sini 4T. Oke. Kalau bentuknya kayak gini. Ada yang bisa menjawab jawabannya apa nih? Langsung ngomong, saya kasih poin. Poin pada saat kalian nanti ulangan. Kamu tahu kan soal-soal saya kalau ulangan kayak gimana? Pak, saya mau nanya, Pak. Boleh. Itu jadiin X plus 1 akar setengah nggak, Pak? Yang contoh yang mana? Yang 3? Yang 5. Contoh yang kelima. Kenapa? Tadi kamu bilangnya? Yang contoh kelima itu kan akar X plus 1, Pak. Itu X plus 1 dijadiin X plus 1 akar setengah nggak, Pak? Di sound musiknya bagus. Diangkatin setengah. Saya tahu, Pak. Gimana? Jawabannya 0 bukan, Pak? 0. Masa sih 0? Emang yang atas pangkatnya berapa sih? Setengah, Pak. Yang atas pangkatnya setengah. Yang bawah? 2. Pangkatnya Yang bawah 2, Pak. Oke, berarti lebih tinggian mana? Atas atau bawah? Yang bawah lebih gede, Pak, yang bawah. N. Yang N. bawah.
Oke. Ini kayaknya kasusnya. Oke, misalkan saya harap deh. Ini andaikan contohnya susah banget ya. Nih kalau kayak begini, kamu bisa tebak tadi hasilnya apa gitu. Iya gak? Bentuk kayak begini betul nih. Tadi saya salah. Saya itu tadi maunya di sini pangkat bukan ini nih. Ini pangkat, kalau sini pangkat. Oke. Kalau kayak begini gimana? Contoh yang kelimanya kalau kayak begini, gimana nih? 3 Wan, Pak. 3. Kenapa 3? Itu pangkatnya dikeluarin jadi dibagi 2 kan jadi X pangkat 2. Oke, terus tapi kan di sampingnya ada min akar X pangkat 4 tambah 1. Itu tadi pangkat berapa? Itu ini berapa pangkat sih, Pak? 4. Ini 4, yang atas tuh akar 4 X pangkat 4 tambah 1 minus akar X pangkat 4 tambah 1. Yang atas pangkat 4, yang bawah nanti X pangkat 2 gitu. Jadi hasilnya 1 bukan, Pak? Siapa tuh? Tadi Ahmad. Tadi sebelumnya Rama Maulana jawab juga ya 1 ya. Iya betul, jawabannya 1 ternyata Yusuf. Kenapa bisa 1? Ya kalau kamu lihat nih bentuk yang kayak begini kita bisa ubah misalkan dengan mengalihkan dengan ini ya sama, yaitu X pangkat Bapak, karena di sini akar X pangkat 4 itu kan sama juga dengan X pangkat 2 gitu. Ini yang bawah juga X pangkat 2, saya kalikan kayak ke dalam sini, ini juga saya kalikan nanti ke dalam sini, ini saya kalikan ke sini kayak biasa aja. Nanti kan jadinya bentuknya kayak gini, sama dengan limit X menuju hingga. Berarti kalau yang pertama nih, ini yang kedua, saya kan bisa dapat jadinya 4X pangkat 4 dibagi, kalau misalkan X pangkat 2 mau dimasukin ke dalam akar jadinya kan X pangkat 4 gitu. Tambah 1 per X pangkat 4 minus, nah jadinya kayak gini. X pangkat 4, lalu di sini X pangkat 4 tambah 1 per X pangkat 4 juga gitu. Nah yang bawah nanti jadinya 1 plus 3 per X tambah 4 per X. Kalau gitu udah dapet nih yang atas, bentuk lainnya adalah 4 tambah 1, maaf, ini di akhir, kayak gini, minus, udah langsung aja deh. Oke, langsung, ini kita habiskan, set, ini juga set, ini 1 ya maksudnya ya, ini 1. Oke, berarti kalau udah kita masukin suatu nilai, yaitu nilainya di limit X menuju hingga. Oke, kalau gitu nanti hasilnya jadinya 4 ditambah 1 dibagi hingga, berarti 0 minus 1 plus 0 dibagi dengan 1 tambah 0 tambah 0, yaitu akar 4 itu berapa sih? 2 kan? Berarti 2 min 1 dibagi 1, yaitu 1. Ini dia. Maksudnya tadi jawabannya Ahmad sama Rahma betul. Oke, bukannya 3 gitu. Kalau kamu lihat
konsepnya yang kelima pasti bakalan tahu, oh ternyata hasilnya itu sama kayak bentuk yang M sama dengan N. Ini bentuknya nih. Dia sama kayak gini. Pangkat bawah sama pangkat atas sama. Oke. Kayak gini. Berarti ini tuh sebetulnya konsep di LUK yang kedua. Gitu. Berarti kamu bisa ngerjain LUK 1 dan LUK 2. Nice. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada. Tadi M3 kamu mau nanya lagi nggak? Itu Pak, saya mau nanya kalau misalnya 4x pangkat 4 tambah 1-nya kalau misalnya dijadiin 4x pangkat akarnya dikeluarin gimana Pak? Jadi pangkat setengah gitu Pak. Bisa nggak Pak? Pangkat setengah akarnya dikeluarin. Coba pandu saya. Contohnya kayak gimana? Jadi 4x pangkat 4 tambah 1 4x akar pangkat 4 tambah 1 dipangkatin setengah gitu Pak. Iya. Betul nggak saya nulisnya? Iya kayak gitu, terus bisa nggak Pak? Sebetulnya bisa aja, cuman kalau ini kan penyelesaian akar itu agak sulit ya. Kalau misalkan dia bentuknya kayak begini, misalkan ya, misalkan 2x tambah 1 dipangkatin 2. Nih, di sini misalkan x tambah, nih x pangkat, x tambah 1, nih pangkatnya 2 nih. Lalu yang bawah misalkan sama dia bentuknya kayak gini. X pangkat 2 tambah 3x tambah 4. Nah, kalau kayak begini kasusnya gimana nih? Ini satu kasus hal yang berbeda misalkan. Kenapa hal yang berbeda? Ini 4 ya. Tadi ya, 4. Kalau yang di sini kan kita mesti membuat yang namanya kayak bentuk, masih ingat binomial Pascal yang kalau ada A tambah B dipangkatin N, maka menjadi suatu nilai. Kalau misalkan ada A tambah B pangkat 2 gitu N-nya, ini kan jadinya A pangkat 2 tambah 2AB tambah B pangkat 2 gitu kan. Terus gimana kalau misalkan A tambah B pangkat 3 gitu. Ini kan ada juga ya bentuknya ya, pakai bentuk segitiga Pascal. Tapi kalau yang pangkat setengah, ini agak sulit gitu. Dia mesti dikalikan yang namanya sekawan sebetulnya kalau mau. Kalau dalam limit dikalikan dengan sekawan. Nah, jadi agak sulit kalau kita kasih pangkat setengah. Gampangnya kamu langsung aja dengan dikalikan pada bentuk pangkat yang tertinggi. Lihat kalau misalkan akar X pangkat 4 di bawahnya X pangkat 2, ini sama-sama dengan bentuk pangkat atau derajatnya, yaitu M-nya sama dengan 2. Kalau misalkan di sini X pangkat, misalkan ya, X pangkat 9, di bawah juga X pangkat 3, berarti ini sama-sama M-nya sama dengan 3 gitu. Lihat pangkat tertingginya tuh kita mengakarkan 4, yaitu 2. Gitu maksudnya. Jadi agak sulit kalau misalkan ini mau dipecahkan gitu. Bisa aja sih. Oke, tapi kalau misalkan kasusnya kayak yang ke-6 nih, saya bikin kasus aja deh. Kalau kayak gini, kamu tahu gak jawabannya yang 3? Ini limitnya saya kasih limit X menuju tak hingga. Kamu bisa nebak gak? Dia pangkatnya sama apa enggak? Yang atas sama bawah? Menurut kamu? Sama. Oke, kalau gitu koefisien untuk yang pertama ini berapa koefisiennya? Pangkat tertingginya koefisiennya berapa? Masih ingat kan? Polinomial, dia ada pangkat, lalu ada koefisien. Koefisien tertinggi pada yang pertama nih. Berapa? Yang ini nih saya tanyanya, yang ke-1 dulu. Pangkat 2, Pak. Bukan. Lupa, Pak. Yang betul 16X pangkat 2.
Tahu nggak? 16x pangkat 2. Jadi 16 koefisiennya. Kalau yang kedua, koefisiennya berapa? 2, Pak. Bukan. X pangkat 2. Bukan. Koefisien, X pangkat 2 koefisiennya saya tanya. Betul, X pangkat 2 koefisiennya berapa? Saya lupa, Pak, polinomial, Pak. Oh, gini. Koefisien itu, misalkan ada sini 3x tambah 2 dipangkatin suatu nilai 2 misalkan. 1 ya, Pak? 1 ya, tadi jawabannya 1. Ini tuh koefisiennya gini, jadinya 9x pangkat 2, kan depan dikuadratin. Tengah dikalikan semua, berarti 2 kali 2 kali 3, berarti 4 kali 3, yaitu 12x. Belakangnya jadinya 2 dikuadratin, yaitu 4. Nah, ini tuh kan pangkat tertinggi, koefisien pangkat ini pengajar tertinggi ya. Paling tinggi kan dia di dalam polinomial. Nah, ini variabel yaitu X, sedangkan kalau di sini 9 itu adalah koefisien. Lalu 12 itu untuk koefisien X pangkat 1. Gitu. Sedangkan X pangkat 0 itu 4. Nama lainnya suku tetap. Gitu. Oke, berarti kalau gitu yang atas, yang pertama koefisiennya 16, yang paling tertinggi. Yang kedua koefisiennya adalah 1, tapi tengah-tengahnya ada -1. Oke, yang atas koefisiennya adalah yang atas 16 paling tertinggi sama -1. Yang bawah koefisiennya cuma 1, ya kan? Yang di sini nih. Gitu, 1. Maka dari sini kita bisa sebut dia sama juga dengan 16 diambil 1 dibagi 1, yaitu jawabannya 15. Langsung. Kenapa langsung? Kan udah saya kasih tahu nih bentuk yang di sini nih. Ini yang saya kotakin. Nih, kita ngelihatnya apa? Koefisiennya tuh. Ya kan? Kalau udah sama, nih udah sama, kamu lihatnya koefisiennya aja. Gitu. Oke. Konsep bentuk yang lain, bentuk-bentuk limit yang lain. Tadi contohnya udah sampai contoh yang ke berapa tuh? 5 ya? Yang ke 5 apa yang ke 6? Ke 6. Lalu ada contoh misalkan, contoh bentuk yang 7, misalkan saya punya bentuk kayak begini. Limit X menuju hingga. Lalu bentuknya adalah misalkan 5X tambah 1. Lalu di sini minus 5X minus 2. Oke. Kalau 0, Pak. Apa? 0. Wih, hebat. Oke, kalau yang kayak begini, yang ke-8. Nah, kalau bentuknya kayak gini? 1. Infinite, Pak. 1 apa infinite? Infinite, Pak. Oke, infinite. Kalau bentuk yang kayak gini, saya sebelum ngasih tahu kenapa tadi yang ke-7 jawabannya 0, ada yang nyebut, yang ke-8 tadi Rahmat bilang infinite. Lalu misalkan yang ke-9 nih, saya kasih bentuk Bin infinite, Pak. apa? Kayak gimana? Emang saya udah mau nulis kayak gitu. Nah, kalau kayak begini gimana, yuk, Mat? Itu 1 plus setengah. Apa? 1 plus setengah. 1 plus setengah. Berarti 3/2. Iya. Ini jawab ngasal apa jawab betul sih? Oke. Kayaknya sih, Pak, bener, Pak. Kayaknya bener ya. Oke, saya catat dulu lah. Ini katanya jawabannya 3/2. 1 tambah 1,5 kan? Oke, saya mau ngejelasin konsep-konsep yang contoh-contoh kayak begini nih. Nah, gimana kalau misalkan kita dapat permasalahan bentuk yang kayak begini? Ya.
Kalau misalkan dapat bentuk yang kayak begini, maka kita bisa menyelesaikan contoh yang ke-7 dulu nih. Oke, contoh yang ke-7, kan kalau kamu waktu sebelumnya di kelas 11 gitu ya, tentang limit, kalau bentuknya ada akar ini, paling gampang memang dikali dengan sekawan. Sekawannya apa? Sekawannya itu adalah 5X, ini kan dalam satu paket ya, ini dalam satu paket. 5X tambah 1, di sini minus, sini 5X minus 2. Nah, kalau di sini minus, maka di sini plus. Gitu. Kalau udah, supaya dikali dengan suatu nilai yaitu 1, yaitu ini kan jadinya 5X tambah 1, di bawahnya juga ditulis juga gitu. Karena ini dalam satu paket nilai yang kalau ini dibagi itu hasilnya 1 nih. Ya. Oke. Kalau kita kalikan, berarti kan kita punya hasilnya jadinya limit X menuju tak hingga yang ke-9 jawabannya 5/4 bukan, Pak. Oh, oke. Banyak yang masih nebak-nebak. It's okay, nggak apa-apa. Terus kita kalikan sekawan ya, berarti kali-kali ke sini, gitu ya. Nah, ini sebetulnya konsepnya langsung aja, nggak usah kali-kali gitu. Jadi, boleh kali satu-satu, cuman kan agak lama. Tapi kan kamu udah tahu kalau misalkan bentuk yang A, misalkan min B tutup, lalu di sininya A plus B, SMA Jakarta waiting room. Oke. Terus ini kalau saya kali-kalikan, berarti nanti hasilnya jadinya A pangkat 2 min B pangkat 2. Langsungnya kayak gitu ya. Maka kalau gitu, ini bisa saya tulis jadinya 5X tambah 1. Akarnya kan hilang, karena kan akar pangkat 2 tuh sama juga dengan 5X tambah 1. Terus minus buka 5X minus 2. Ini yang atas gitu. Lalu bagaimana dengan yang bawah? Yang bawah kita tulis lagi. 5X tambah 1 min ditambah. Nah, di sini tulis lagi 5X minus 2. Oke, kalau udah, nih diapain nih? Kita lihat nih, yang di sebelah sini, maka jadinya adalah yang selanjutnya limit X menuju tak hingga 5X plus 1 minus 5X plus, ini minit kali juga ya, sini-sini. Oke. Ini kali, ini jadinya plus 2 gitu. Yang bawah saya tulis lagi. Dah, kalau udah berarti kita punya sama juga dengan limit X menuju tak hingga. Di sini jadinya atasnya 3 dong. Gitu. Dibagi dengan, ini kita masuk, sebetulnya kita langsung masukin aja ya. Supaya nggak banyak nulis nih. Oke. Kita masukin yang atas kan 3 ya, langsung ya. Kenapa ini hilang? Gitu. Oke, yang bawah kalau gitu jadinya dimasukin tak hingga X-nya. Kalau dimasukin tak hingga, gimana nih masukin tak hingga? 5 kali tak hingga tambah 1, berapa sih? Tak hingga dong, gitu ya. Tak hingga ditambah tak hingga, hasilnya jadinya tak hingga dong. Ya. Kalau 3 dibagi tak hingga, tadi kan sebelumnya kita udah ketahui ya, 3 dibagi tak hingga hasilnya berapa? 0. Maka tadi ada yang jawab ini 0, betul. Terus yang ke-8, gimana nih? Sama, dikali dengan sekawan juga. Sekali sekawannya berarti bentuknya 4X min 3
ditambah 3X tambah 1 dibagi 4X min 3 tambah 3X tambah 1. Dah, kalau udah, berarti ini punya nilai bentuknya sama dengan limit X menuju tak hingga. Atas jadinya 4X min 3 tutup minus 3X tambah 1 bagi dengan 4X minus 3 plus 3X plus 1. Nah, ini kan udah nih. Lalu, kalau udah kayak begini, jadinya nanti limit X menuju tak hingga, kita selesaikan yang atas, gitu ya. 4X diambil 3X, berarti tinggal X. Min 3 diambil 1, berarti min 4. Oke. Ingat gak konsep contoh soal yang ke sebelumnya, yang ke 5, 4 gitu. Kalau bentuknya kayak begini. Atas pangkat tertingginya berapa? 1 kan ya? Kita bisa bilang kayak gitu. Sedangkan bawah pangkat tertingginya adalah setengah. Kalau atas lebih tinggi daripada yang bawah, maka jadi jawabannya adalah tak hingga. Selesai. Ingat bentuk yang ke sebelumnya. Yang atas lebih tinggi daripada yang bawah, jawabannya tak hingga. Gitu. Oke. Jadi. Yang nomor 9 min setengah bukan? Yang mana? Nomor 9. Min setengah. Ada lagi yang jawab min setengah. Kenapa nih bisa jawab 3/2, min setengah. Tadi ada yang jawab juga 5/4. Kok jawabannya pada nggak sama ya? Saya 3/2, Pak. Oh, tuh, ada yang 3/2. Siapa aja? Ya, saya dari tadi. Iya, konsisten. Nggak mau ganti-ganti. Min setengah. Terus apa lagi tuh? Iya, pilihannya kalau nggak setengah, min setengah. Ini ada juga yang saya dapatnya setengah. Oke. Oke, jadi gini. Sebelum ke soal yang ke-9, ke soal ke-7 sama soal ke-8, oke, kita punya bentuk ternyata, bentuk umum gitu. Bentuk umumnya kayak begini nih. Kalau misalkan, saya ganti pen dulu. Jadi bentuk umumnya, misalkan, jelek warnanya, saya hapus. Ganti. Oke, nih bentuk umumnya gini. Misalkan A dan P adalah bilangan bulat positif. Oke. Bilangan bulat positif. Gitu. Jadi kalau misalkan kamu ketemu yang namanya limit X menuju tak hingga, lalu di sini saya pakai AX tambah P, lalu di sini minus PX tambah Q, gitu ya. Di depan si X itu A dan P yang bilangannya positif. Maka ini mendapatkan suatu nilai ketika apa? Ketika A-nya misalkan sama dengan si P, A dan P sama, kayak contoh ke-7 sama kan? Maka nilai si L yaitu kita dapatkan sama dengan 0 gitu. Tapi ketika misalkan contoh yang ke-8, A-nya lebih besar dibandingkan si P, maka nilai si L itu adalah tak hingga. Dan satu lagi tadi tebakannya Ahmad, kayak nomor 9 contohnya bakalan minta hingga deh. Ternyata saya kasih contohnya bukan. Ini sebetulnya untuk yang kasus A-nya lebih kecil daripada P, maka dia L-nya pasti nilainya adalah minta hingga.
Oke, ini lihat aja nanti di buku kalian contoh-contoh yang A-nya lebih kecil daripada P. Ada di halaman 17. Nah, bentuk ini adalah bentuk umum yang bisa kamu pakai, yang sudah kamu bisa gunakan. Nih, oke, ingat ya. Oke, soal yang ke-8 itu sebetulnya bentuk hal yang berbeda. Kenapa? Ini kalau misalkan saya mau di sini kan, ini kan kalau lihat contoh 8 sama contoh ke-7, sebelah kiri sama sebelah kanan kan dalam bentuk akar ya. Tapi yang sebelah sini masih belum nih. Nih, yang sebelah sini belum. Gitu. Ini gimana nih? Oke. Kalau bentuknya kayak begini, boleh nggak kita jadikan dia dalam bentuk akar? Tapi hasilnya kayak gimana? Kalau 2X tambah 1, ini dalam bentuk akar, saya ngasih bentuk yang lain aja deh. Oke. Misalkan saya ngasih bentuk, misalkan ya, X tambah 1, kalau dalam bentuk akar, jangan, ini kegampangan. X tambah 5, ini dalam bentuk akarnya gimana? Ya udah, kita X tambah 5 dipangkatin 2, tapi juga dikasih akar. Supaya sama gitu ya kan, akarnya itu kan pangkat setengah. Kalau dikali 2, secara eksponen 2 kali setengah, 1. Berarti kan sama aja dengan bentuk yang di sini yang punya pangkat 1. Gitu. Oke, ngerti ya maksudnya? Gimana kalau misalkan untuk kasus yang ke-9? Oke, untuk kasus yang ke-9, kalau kita lihat, nih, ini kan ada min 2X, ada tambah lagi 1, gitu ya kan. Maka bentuk yang kayak begini, kita bisa ubah jadinya minus buka 2X minus 1, tutup. Gitu. Sama aja kan dengan bentuk 2 kali 2X, berarti min 2X, min dikali min 1 jadi plus 1. Dah, kalau begitu, bentuk yang di sini jadinya 2X minus 1. Nah, ini gimana ngedapetinnya? Sama nih kayak yang saya tulis di X tambah 5. Berarti ini saya juga bisa tulis di sini 2X min 1 ditutup pangkat 2. Oke, kalau udah kita pecahin boleh. Jadinya gimana nih? Jadinya kan 2X dikuadratin, berarti 4X kuadrat. Tengah, 2 kali 1 kali 2, berarti minus 4X. Belakang dikuadratin, plus 1. Berarti kita bisa tulis bentuk yang lain dari soal ini adalah limit X menuju tak hingga. Di mana, ini yang depan kita tulis ulang. Yang belakangnya ternyata bisa diganti dengan bentuk kayak gini. Sampai sini paham nggak proses penggantiannya? Oke, kalau ada yang tanya langsung aja. Oke, nah bentuk yang kayak begini kita mau melakukan apa? Sama kayak contoh yang ke-7 dan ke-8. Maaf, Kak, ganti jawaban jadi 3. Ganti jawaban jadi 3. Oke. Jawabannya ganti 3. Ini kita nggak ada yang tahu nih siapa yang betul ya. Ada banyak pilihan. Ada yang 3, ada yang 3/2, ada yang min setengah, ada yang 5/4. Oke. Oke, kita coba ya. Sama kayak contoh ke-7 sama ke-8. Kita kalikan juga dengan sekawannya. Jadi dikali dengan sekawan yaitu si apa ya? Ini misalkan saya bilang deh ini si A. Ini semua saya bilang si B. Ya, berarti jadi nanti dikali dengan A, di sini plus akar B. Oh, ini kotak aja deh. Ini kotak. Kalau kebanyakan bentuk-bentuk, ini kotak juga. Ini segitiga.
Kalau banyak AB di sebelah kotak sebelah sini ada AB juga. Takutnya kamu pusing. Ini segitiga misalkan yang jadi kotak itu adalah 4x pangkat 2 tambah 2x tambah 1 karena saya nggak muat nulisnya ya. Nah, yang 4x pangkat 2 min 4x tambah 1. Jadi dikali sekawan. Kali sekawannya siapa? Akar kotak yang di depan diambil dengan akar ditambah dengan yang segitiga. Oke, nanti di bawahnya juga dengan akar kotak ditambah dengan akar segitiga. Kalau udah, kita kalikan gitu ya kan. Berarti sama juga dengan limit X menuju tak hingga. Oke. Maaf Pak, aku setuju sama Rahmat aja 3/2 salah hitung. Astagfirullahaladzim. Ini jadinya kotak. Diambil segitiga, dibagi dengan akar kotak tambah akar segitiga. Bingung kan kotak segitiga apa? Oke, kalau yang menyimak pasti tahu nih kotak siapa, segitiga siapa. Oke. Selanjutnya, kalau udah dapat kayak begini, kita ganti kotak dan segitiga itu sama juga dengan ini kan 4x pangkat 2 tambah 2x tambah 1 ya. Min kot segitiga, berarti min dikali dengan min 4x pangkat 2 min, ketemu min jadi plus 4x, min kali plus 1 berarti min 1. Bawah jadinya tulis ulang, yaitu 4x pangkat 2 tambah 2x tambah 1, plus saya tulis lagi di sini 4x pangkat 2 min 4x tambah 1. Oke, kalau lihat di atas kita punya ini habis ya. Lalu tinggal 2x tambah 4x berarti jadi sama juga dengan limit x menuju tak hingga. Berarti sisanya 6x. Ini juga habis ya ternyata ya yang satu ya. Berarti tinggal 6x, lalu ada yang bawah. Gitu. Nih yang bawah. Kalau kita lihat, pangkat yang atas dengan pangkat yang bawah sama nggak? Sama kan ya? Koefisiennya yang berbeda paling. Oke, ini gimana nih ngejainnya? Kita ngeliatin koefisien pangkat tertingginya kan? Kalau gitu, berarti ini sama juga dengan koefisien yang atas 6. Koefisien yang bawah kan akar 4 tambah akar 4. Berarti sama juga dengan 6 dibagi 2 tambah 2. Atau sama juga dengan 6 dibagi 4. Atau sama juga dengan 3/2. Nice. Alhamdulillah benar, Pak. Good. Ya, jadi yang ke-9 jawabannya betul adalah 3/2. Nah, konsep yang ke-9 ini bisa kamu temukan dalam buku halaman 19 gitu. Ini saya save dulu, saya udah penuh ya. Ada pertanyaan dulu gak nih ke 7, 8, 9? Itu kenapa akar 4 ditambah akar 4, Pak? Akar 4 tambah akar 4. Yang mana nih? Yang 6 per akar 4 ditambah akar 4. Oh iya. Ini dia nih yang di sini nih. Nih lihat nih. Lalu saya ganti pen dulu. Kan prosesnya kamu ganti dulu. Aduh, jadi warna ini. Iya, saya tahu situnya sampai yang 6x per itu. Sampai yang mana?
Kenapa jadi akar 4 plus akar 4? Paham belum? Sampai yang segitiga sini. Iya, paham. Oke, ini nih, yang bawah sini nih. Nih tuh, kan ada. Saya tinggal pindahin ke sini. Dua X tambah 4X, berarti 6 atas. Tapi yang sebelahnya kan ada plus 1 sama min 1 habis. 4X pangkat 2 sama min 4X habis. Gitu. Ini udah habis. Sisanya atas 6. Nah, yang bawah tuh ya penyebutnya yang ini. Penyebutnya apa? Kalian sekawannya. Itu dia. Yang bawah. Ngerti gak, Bi? Ini, Bi. Dapetnya dari sini, Bi. Gimana, Bi? Iya, Pak. Yeah. Ada lagi yang mau kamu tanyain? Kelihatan padat ya? Iya, sengaja. Supaya pada nyimak, gitu. Udah ya, saya save. Selanjutnya saya hapus. Jadi, bentuk kayak begini ternyata ada di dalam suatu konsep di mana kalau misalkan tadi misalkan si A dan P-nya dan A dan P bilangan adalah bilangan positif. Jadi limit X menuju tahingga ini kalau misalkan bentuknya ada X pangkat 2 tambah BX tambah C minus akar. Di sini ada PX pangkat 2 tambah QX tambah F yang menghasilkan suatu nilai yaitu L, maka si L ini akan didapat ketika tadi contoh yang ke-9 itu, ketika kalau misalkan A-nya sama dengan si P, maka kamu bisa menggunakan yang namanya B min Q dibagi dengan 2 akar A. Gitu. Ini yang pertama. Lalu gimana kalau misalkan A-nya lebih tinggi dibandingkan si P nilainya? Gitu. Maka si jawabannya adalah L-nya sama dengan tahingga. Oke, yang satu lagi. Kalau misalkan si A-nya lebih kecil dibandingkan si P, maka ini sama juga dengan L-nya nilainya min tahingga. Oke. Kayak gini ya. Ini konsep yang dipakai di halaman 19. Oke, saya mau satu soal lagi. Ngasih contoh. Bu, ini sampai jam berapa sih, Bu? Udah 11:03. Udah selesai ya? Udah. Oke, berarti udah selesai sih bahannya. Alhamdulillah. Saya tutup aja karena udah selesai waktunya.